Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Malfikri dengan NIM 206151061. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran menyimak tentang wawancara. Baik, selamat siang murid-murid. Apakah kabar kalian baik? Atau ada yang sedang sakit atau apa? Alhamdulillah jika kalian semua baik-baik saja. Di sini nama saya Luis Malfikri ya. Kalian bisa memanggil saya Pak Fikri. Di sini ada yang tahukah apa itu wawancara? Ya, wawancara atau dikenal juga dengan istilah interview atau interview adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan wawancara. Itulah pengertian dasar apa itu wawancara. Sedangkan menurut Kamus KBBI, pengertian wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditanyakan pada layar televisi. Itu menurut Kamus KBBI Indonesia. Sedangkan menurut Lexi J. Moleng, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung face to face untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Mungkin itulah pengertian dari wawancara. Selanjutnya, apa sih bentuk wawancara? Wawancara berbagai bentuk ya, seperti sebagai berikut. Wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat telepon. Wawancara pribadi, wawancara dengan banyak orang. Wawancara dadakan atau mendesak. Wawancara kelompok di mana serombongan wartawan wawancarai seorang pejabat, seniman, atlet, dan sebagainya. Baik, apakah ada pertanyaan tentang pengertian wawancara atau bentuk wawancara? Oke, jika belum ada, selanjutnya apa sih jenis wawancara? Ya, apa saja jenis wawancara? 1. Wawancara bebas. Dalam wawancara bebas menanyakan apa saja kepada narasumber, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang arah pertanyaan tidak terkendali. Kedua, wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Ketiga, wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa saja yang akan ditanyakan secara garis besar. Selanjutnya, tujuan dan fungsi wawancara. Apa sih yang disebut tujuan dan juga apa saja fungsi wawancara? Di sini tujuan wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah dan juga untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi orang tertentu. Fungsi wawancara. Fungsi wawancara ini bisa disebutkan dengan 1. Menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur. 2. Informasi atau data dari hasil wawancara merupakan pelengkap informasi awal. Ketiga, memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. 4. Mendapatkan informasi dan data yang objektif serta berimbang. Kelima, menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Baik, sampai sini apakah kalian paham apa yang saya jelaskan? Alhamdulillah baik. Jika tidak ada kesulitan dalam proses belajar, selanjutnya saya akan memberikan tips melakukan wawancara. Tips wawancara 1. Mulai dengan pertanyaan yang mudah, karena jika kita langsung loncat ke pertanyaan yang bobotnya agak berat, mungkin itu akan riskan ya dalam melakukan wawancara.
Kemudian mulai dengan informasi fakta. Selanjutnya menghindari pertanyaan bersifat pilihan, kemudian tidak mengajukan pertanyaan pribadi, dan juga mengulang kembali jawaban untuk klarifikasi. Selanjutnya memberikan kesan positif dan melakukan kontrol emosi negatif. Selain itu, tips lain yang perlu diperhatikan untuk menjadi pewawancara yang baik juga seperti kita harus jujur, mempunyai minat, berkepribadian ramah, tidak temperamental, tidak adaptif, dan juga berwawasan luas. Karena berwawasan luas itu sangat penting dalam berjalannya wawancara tersebut. Biasanya, pada wawancara dimulai dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H itu? Ya, 1. What, apa, yaitu apa yang terjadi. 2. When, kapan, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Ketiga, why, mengapa, yaitu mengapa peristiwa itu terjadi. Keempat, who, siapa, yaitu siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Kelima, where, di mana, yaitu di mana lokasi kejadian. Keenam, how, bagaimana, yaitu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Selanjutnya, Bapak ingatkan lagi ya, definisi wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Teknik ini paling luas digunakan untuk memperoleh informasi dari responden atau informan. Teknik wawancara di samping memerlukan waktu yang cukup lama, juga membutuhkan cara dan pelaksanaan tersendiri. Metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Di sini Bapak akan menjelaskan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pertanyaan lisan mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang. Maksudnya merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang. Ya, mungkin pertemuan pada kali ini segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang atau salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.